Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) berada di posisi penting dan harus berperan aktif dalam menyukseskan pesta demokrasi pemilihan umum pemilu 2024 mendatang. Pemberdayaan FKUB dalam mendukung suksesnya pemilu 2024 yang aman dan damai merupakan salah satu kekuatan besar yang dimiliki bangsa ini yang tidak dimiliki negara lain. Forum Kerukunan Umat Beragama merupakan sebuah forum yang sangat baik dan terbukti dari waktu ke waktu menjadi salah satu pilar yang mengelola harmoni kehidupan kebangsaan di tanah air. Untuk itu, penyelenggara pemilu, peserta pemilu, dan stakeholder terkait pelaksanaan pemilu di Indonesia untuk dapat membangun sinergi dan kolaborasi dengan FKUB yang ada di daerah. Potensi-potensi kerawanan menjelang pemilu 2024 bisa saja terjadi jika penyelenggara pemilu tidak membangun kerjasama dengan FKUB, karena sebagian besar masalah timbul di luar dari masalah pemilu itu sendiri. FKUB sangat penting untuk dilibatkan dalam setiap kegiatan kebangsaan di Indonesia, termasuk kegiatan Pesta Demokrasi Pemilu 2024. Berikut interview Mitra TV dengan Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi Lampung, Profesor Dr. H.M. Bahrudin, belum lama ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telepon para pemirsa Mitra TV yang berbahagia, saya Profesor Dr. Muhammad Bahrudin MA, Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi Lampung periode 2021-2025. Izinkan saya untuk memberikan ilustrasi, deskripsi atau gambaran tentang kondisi kerukunan umat beragama di Provinsi Lampung. Alhamdulillah berkat arahan dari Bapak Gubernur, kemudian bermitra dengan beberapa organisasi perangkat daerah OPD, dengan Kementerian Agama dan beberapa perguruan tinggi serta stakeholder yang lain, kondisi kerukunan beragama di Provinsi Lampung dapat dikatakan dalam suasana yang rukun, aman, dan damai. Mungkin saya bisa memberikan gambaran ataupun bahasa yang sering saya sampaikan bahwa di Lampung ini tidak ada orang yang terluka, tidak ada tetes darah, apalagi jiwa melayang, tidak ada, yang disebabkan oleh pertikaian atau konflik antar masyarakat. Dan atas dasar itu pula di Lampung indeks kerukunan umat beragama berada di atas rata-rata nasional 72,44, yang pada tahun-tahun dulu itu berada di bawah rata-rata nasional. Tentu ini berkat partisipasi para tokoh masyarakat di majelis-majelis agama dan para pemuka agama yang ada di seluruh kabupaten kota di Provinsi Lampung. Dan saya ingin sampaikan kepada masyarakat bahwa di Lampung ini riak-riak yang sering muncul gangguan kerukunan beragama yang paling dominan adalah problem tentang pendirian rumah ibadah. Mengapa itu terjadi? Karena memang pertama ada regulasi. Nah, regulasi atau aturan yang mengatur bagaimana prosedur, tata cara atau SOP tentang pendirian rumah ibadah. Tetapi regulasi ini belum sepenuhnya dipahami baik oleh calon pengguna atau oleh masyarakat, bahkan oleh aparat pemerintahan itu sendiri belum memahami dengan sebenar-benarnya tentang peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 9 dan nomor 8 tahun 2000. Harapan kita nanti ke depan ya, semakin kita melakukan sosialisasi kepada seluruh stakeholder tentang kerukunan umat beragama, mudah-mudahan problem ini akan dapat teratasi. Barangkali itu yang bisa disampaikan sebentar. Ya, sebagaimana kita maklumi tahun 2024 yang akan datang akan ada hajat nasional, sering orang buat istilah pesta demokrasi.
Kalau istilah pesta itu biasanya kan orang bersenang-senang, riang gembira, harus suasananya seperti itu. Dan karenanya kami para pemuka agama dalam beberapa momen, beberapa kesempatan itu selalu mengajak kepada para elit politik, para penyelenggara pemilu, pengawas pemilu, dan masyarakat itu sendiri supaya menyikapi dan melaksanakan hajat nasional ini secara dewasa, dan tentu dengan mengindahkan norma-norma agama yang kita yakini. Hindari ujaran kebencian, hindari hate speech, hindari berita bohong, hindari fitnah, karena kalau dalam ajaran Islam, al-fitnah itu asyaddu minal qatl. Fitnah itu yang lebih kejam dari pembunuhan. Silakan para partai politik, para kandidat legislatif, para kandidat presiden, dan para supporternya, tim sukses, untuk bersaing secara sehat. Sampaikan gagasan-gagasan, program-program yang dapat menarik simpati kepada calon pemilih. Ini namanya bersaing secara sehat. Sehingga nanti masyarakat akan mencermati dengan seksama, secara cerdas, secara rasional. Oh, saya akan memilih si A karena begini. Bukan secara emosional. Apalagi kalau sampai kemudian mengedepankan politik identitas. Identitas apapun, banyak identitas kita ya. Mungkin karena suku, mungkin karena kedaerahan, mungkin karena agama. Itu yang namanya identitas ya. Mungkin bahasa sederhananya pokoknya. Nah, asal yang sekelompok dengan saya, apapun berisinya, harus kita bela mati-matian. Itu mungkin yang dinamakan politik identitas seperti itu. Harus kita hindari. Lebih daripada itu, ya, dalam beberapa kesempatan dan kemarin kami FKUB menyelenggarakan pentas musik pemuda lintas agama. Di situ dideklarasikan tentang peran serta partisipasi kaum pemuda. Kita sentuh nurani generasi muda dalam konteks kemarin peringatan Hari Sumpah Pemuda. Mengapa demikian? Karena pemuda ini dalam profil pemilih ini ada 33,6% secara nasional. Itu kalau di jumlah realnya ada 66.822.389 suara. Sama siapa tentang mata pilih itu. Artinya sangat strategis untuk kondusif atau tidaknya pemilu, peran serta dari anak-anak muda yang notabene adalah anak-anak yang masih produktif dan masih terpelajar. Saya berharap pada para pemuda untuk berpartisipasi aktif, memberikan informasi kepada teman-temannya dan mengajak pada teman-temannya untuk jangan sampai melakukan tindakan-tindakan yang dapat mengganggu disharmoni sosial. Ya, kalau berbicara tentang kampanye, namanya kampanye itu kan ya ibarat kalau dalam sebuah bisnis itu namanya marketing, itu kan. Memasarkan calon pilihannya, memasarkan calon presidennya, calon legislatifnya, dan seterusnya. Dan ketika berbicara marketing tentu mereka akan melakukan segala upaya dan cara untuk bagaimana menarik minat masyarakat pada umumnya. Apakah itu dengan menggunakan media, foto, para tokoh, pemuka agama atau apapun, atau mungkin tokoh nasional ataupun tokoh adat dan seterusnya. Ya sejatinya menurut saya sah-sah saja sepanjang dilandasi oleh kejujuran, dalam arti jangan sampai kemudian sepihak tanpa restu dari orang yang punya foto atau identitas atau apapun. Kalau sampai terjadi kan namanya itu memanipulasi. Nah, itu makanya saya sampaikan, hindarilah hoax, hindari berita-berita bohong, ujaran-ujaran kebencian ya, yang bisa menimbulkan
saya yakin klaim-klaim yang tidak dilandasi pada kejujuran, ya pada saatnya pasti akan ketahuan juga. Kemenangan apapun yang tidak didasarkan pada nilai-nilai kejujuran, ya kalau dalam bahasa agama kami, agama Islam, enggak berkah. Nah, tentu kita tidak mengharapkan yang demikian itu, karena saya mengajak kepada seluruh elit politik, seluruh simpatisan, seluruh pendukung apapun dalam proses demokrasi pemilu 2004 yang akan datang untuk menyikapi ini dengan seksama, dengan perasaan yang diilhami oleh nilai-nilai luhur agama yang kita. Ya. Merek merupakan bagian penting untuk jadi tanda pengenal sebuah usaha. Untuk itu, segera daftarkan merek Anda sebelum ada orang lain yang memakainya. Caranya mudah, daftarkan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual melalui website merek.dgip.go.id. Perhatikan alurnya, lakukan registrasi terlebih dahulu dengan cara klik daftar, isi semua persyaratannya lalu cek email Anda untuk verifikasi akun. Kini, Anda sudah bisa masuk ke laman permohonan, lalu pesan kode billing dengan mengisi tipe, jenis, dan pilihan kelas. Lakukan pembayaran sesuai tagihan pada aplikasi Simpaki. Pembayaran bisa melalui e-banking, bank, atau ATM. Pastikan Anda mempersiapkan dokumen dengan lengkap, lengkapi semua dokumen di laman permohonan online. Selanjutnya, akan ada pemeriksaan formalitas selama kurang lebih 15 hari. Jika semua lengkap, Anda akan masuk ke tahap pengumuman selama 2 bulan. Akan tetapi, jika dokumen tidak lengkap, segeralah dilengkapi karena jika tidak, semua ditarik kembali dan otomatis gagal dalam pengajuan pendaftaran merek. Setelah melewati tahap pengumuman, selama 2 bulan jika tidak ada pihak yang keberatan, Anda akan masuk ke tahap pemeriksaan substantif selama 150 hari. Pengecekan ini butuh waktu cukup lama agar tidak ada masalah di kemudian hari. Jika dalam pemeriksaan substantif ini semua disetujui, selanjutnya merek Anda akan didaftarkan dan secara otomatis Anda akan mendapat sertifikat. Namun, jika tidak disetujui atau ada penolakan, dalam waktu 30 hari Anda masih bisa mengajukan tanggapan, dan jika masih ditolak juga, dalam waktu 90 hari Anda masih bisa mengajukan banding untuk selanjutnya merek Anda didaftarkan dan mendapatkan sertifikat. Dalam kasus lain, setelah mengajukan banding terkadang masih ada penolakan, tetapi Anda jangan berkecil hati. Masih ada jalan, dalam waktu 90 hari, Anda harus mengurusnya ke pengadilan. Di tahap ini, akan ada 2 keputusan. Jika pengadilan memenangkan Anda, merek Anda akan didaftarkan dan mendapat sertifikat. Tetapi jika ditolak, akan ada penolakan tetap dan Anda tidak dapat melanjutkan ke tahap selanjutnya. Ayo, segera daftarkan merek usaha Anda. Ya, ketika ada sebuah pertanyaan, bolehkah agama dibawa-bawa dalam proses demokrasi ini? Ya, menurut saya sah-sah saja. Tinggal proporsionalnya seperti apa. Kalau ada undang-undang melarang tempat ibadah, itu yang dilarang itu adalah politik praktis di rumah ibadah. Contohnya, umpamanya saya partainya si A, Partai Ridho Ilahi. Calonnya adalah si Fulan. Saat kampanye di rumah ibadah itu bahwa Partai Ridho Ilahi lah satu-satunya yang sesuai dengan agama kita. Itu. Nah, partai yang lain itu salah, tidak benar. Itu namanya politik praktis. Tapi kalau politik yang politik yang terkait dengan norma-norma agama apapun, ya boleh-boleh saja. Dan nilai agama itu disampaikan bahwa mari kita pilih calon pemimpin yang berkualitas. Mari kita pilih calon yang menjunjung tinggi budaya. Mari kita pilih pemimpin yang akan memberikan katakanlah
menjamin atau menjanjikan akan membawa bangsa ini ke pintu gerbang kemakmuran, kesejahteraan, keadilan, dan sebagainya. Kalau itu yang dilakukan maka sah-sah saja. Ya contohnya begini, jangankan masalah politik, kalau masalah agama, umpamanya mohon maaf ini agak, mau ke kamar mandi aja agama kan dibawa itu, baca doa itu kan dibawa namanya, mau tidur juga begitu dibawa, masa enggak boleh dibawa? Nilai-nilai agama boleh dibawa politik, tapi bukan dalam politik praktis, tapi dalam politik high politik normatif yang memang harus menginspirasi, harus mengilhami, harus mendrive seorang politisi, seorang elit politik, seorang kandidat dan seterusnya. Pengertian dicampur aduk itu garis diametralnya kan politik praktis itu ketika menunjuk langsung kepada personal, kepada identitas partai, itu namanya politik praktis. Menunjuk nama partai, memasang partai, itu ada undang-undangnya. Kalau pasal berapa, mohon maaf saya karena memang bukan orang politisi, bukan pengamat juga bukan, jadi saya nggak paham. Tapi yang saya tahu itu ada undang-undang mengatur melarang tempat ibadah, rumah ibadah digunakan sebagai media untuk kampanye politik praktis, kampanye politik. Saya nggak bisa membayangkan kalau di sebuah rumah ibadah hari ini partai tadi saya sebutkan partai A, kemudian 1 jam lagi partai B, dan sebanyak partai yang ada masing-masing mengkampanyekan itu. Saya yakin jamaah akan bingung kan, nah partai mana? Apalagi kalau yang ada yang janji banyak partai kami yang diridhoi oleh Tuhan, partai kami yang dijamin masuk surga, yang lain tidak. Ya, saya pikir itu tidak. Tapi kalau sekali lagi kalau high politik yang politik yang kebangsaan, politik keagamaan, ya saya pikir nggak ada larangan menggunakan agama dalam pengertiannya seperti itu. Ya, saya dalam banyak kesempatan ngajak kepada pemuka agama yang khususnya tergabung di forum kerukunan pemberagama, baik di provinsi maupun di kabupaten. Kita harus menempatkan diri dalam pengertian kita tidak berpihak, kita harus netral, ya, di antara para kontestan, para kandidat, calon-calon yang ikut aktif dalam politik praktis. Kenapa? Karena memang kita, jamaah kita, umat kita tentu beragam partainya kan. Kalau kita kemudian katakanlah membackup ataupun membela ataupun condong kepada partai tertentu, kepada calon tertentu dan sebagainya, saya pikir kita kurang arif kalau menurut saya. Karena kemudian nanti akan ada jamaah yang lain, jamaah kita juga punya partainya lain, kemudian tidak akan mau menerima nasihat kita. Netralitas pemuka agama sama halnya dengan aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah, netralitas para ASN, ya, para sipil dan negara. Itu kan dijaga netralitas supaya apa? Ya kita tidak terjebak pada silang sengkar itu yang kontraproduktif. Terkait dengan potensi-potensi gesekan antar elemen masyarakat, memang ini kadang-kadang suatu hal yang kadang-kadang tidak bisa dihindari faktanya dalam masyarakat. Tapi sejarah pengalaman membuktikan bahwa di Lampung relatif selama ini kondusif. Tidak ada demo-demo yang anarkis, kemudian tidak ada penolakan-penolakan yang anarkis. Dalam sistem demokrasi, era demokrasi memang ketika ada pemikiran-pemikiran, penyalahan pendapat, aspirasi, ya itu hal yang wajar. Tapi pengalaman kita tidak seperti itu. Artinya tidak sampai menimbulkan kerusakan, tidak menimbulkan kekerasan dan seterusnya. Harapan saya ketika kemudian gesekan-gesekan sosial itu biasanya dipicu oleh semangat yang kurang mengindahkan norma-norma aturan yang ada. Norma-norma itu kan ada norma agama, ada norma peraturan perundang-undangan, ada norma adat. Nah, 3 kategori norma itu ya harus kita junjung tinggi dalam masyarakat. Sehingga saya sering ngajak kepada masyarakat buat kita, mari kita menjadi pemilih yang rasional, jangan menjadi pemilih yang emosional. Nah, apabila semangat ini disadari dan diterapkan
disosialisasikan kepada seluruh masyarakat, saya yakin masyarakat Lampung akan bisa melalui tahapan-tahapan demi tahapan dalam pemilu 2024 yang akan datang dengan rukun, aman, dan damai sesuai dengan norma-norma yang kita anut bersama, norma agama, norma adat, dan norma-norma aturan-aturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Karena kalau emosi yang kita kedepankan, yakinlah bahwa kalau dalam ajaran agama orang yang emosional itu dia dipengaruhi oleh setan. Jadi hakim aja kalau sedang emosi nggak boleh mengadili, harus istirahat, harus berwudu dulu, harus tidak boleh bekerja seorang hakim ketika sedang emosi. Emosi apapun, emosi karena kemarahan atau emosi sentimen karena ada keberpihakan itu. Di dalam ajaran Islam seperti itu tidak boleh mengadili yang ada. Ya, tadi sudah saya sampaikan bahwa kerukunan umat beragama di Lampung alhamdulillah dalam keadaan yang rukun, aman, dan damai, kondusif. Dalam banyak kesempatan saya memberikan pencerahan kepada masyarakat bahwa di Lampung ini diantaranya adalah ada monumen hidup tentang kerukunan antar umat beragama. Apa itu? Kalau Bapak Ibu masyarakat Lampung masuk ke kota Tanjung Karang itu, pintu gerbang stasiun kereta api, tengok ke kanan, itu ada katedral. Katedral itu kalau dalam istilah Islam itu masjid agung, masjid raya yang hanya boleh ada satu gereja katedral Katolik di satu provinsi. Kalau kita tengok kiri kemudian belum bergerak kita, tengok kanan ada gereja, tengok kiri ada masjid takwa. Hanya dipisahkan oleh jalan, Dan sudah bertahun-tahun sejak sebelum Indonesia merdeka. Dan yang menarik adalah bahwa antara jemaat gereja itu dengan jamaah masjid tidak pernah ada konflik, bahkan saling tolong-menolong. Saya sudah tanya ke sana ke para pastor, para romo, para pendetanya, seringkali ada perselisihan, enggak pernah ada, bahkan kami saling bantu-membantu. Ketika hari raya Islam, Idul Fitri, Idul Adha, mereka membantu parkir. Begitu juga ketika ada Natalan, juga masjid dijadikan area parkir depannya itu untuk tempat parkirnya para jemaah. Ya, demikian rukunnya para pendahulu kita untuk memberikan contoh pada kita. Ya, kalau mereka sudah seperti itu, why not kita, mengapa harus ribut gara-gara perbedaan agama? Mohon maaf, masyarakat Lampung itu 100% itu Muslim yang saya tahu. Mohon maaf kalau saya salah datanya. Tetapi masyarakat Lampung begitu wise-nya, begitu arifnya, begitu humble-nya, welcome dengan seluruh pendatang dengan agama yang berbeda-beda. Umat Hindu mendirikan pura tidak ada kendala, umat Kristen mendirikan gereja tidak ada kendala. Begitu juga ada kelenteng, ada vihara, dan seterusnya. Sepanjang itu dilakukan mengikuti peraturan yang ada. Nah, ini gambaran tentang kondisi kerukunan umat beragama di Provinsi Lampung. Yakinlah kalau ada sedikit riak-riak, saya menduga siapa yang memprovokasi, apa maunya gitu. Saya menduga itu, apa kepentingannya? Jangan-jangan ada yang ingin ngambil memancing di air terus pada kejadian seperti itu. Nah, saya ngajak pada masyarakat supaya waspada terhadap provokasi untuk mengadu antar umat beragama. Waspadalah. Terima kasih. Tahun politik dan pesta demokrasi 2024 yang akan datang, saya selaku Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi Lampung mengajak kepada seluruh umat beragama, silakan gunakan hak politiknya sesuai dengan keyakinan masing-masing. Pilihan boleh berbeda, tetapi kerukunan harus tetap terjaga. Kita yakin apabila seluruh umat beragama menyadari akan arti pentingnya kerukunan, maka pesta demokrasi yang akan kita lalui akan berjalan dengan rukun,